Nalinya memang menyimpang, kemungkinan besar. Nah ini harus ditengking, harus didoain sama Bang Lewi. Betul Bang, betul. Makanya gue pengen tahu ini apa penyebabnya ya, iya kan? Mungkin kadang-kadang yang sono satu suka buka kolor kalau lagi video call, kita nggak tahu kan. Nah iya bisa jadi Bang. Karena begini Bang, ada ya pengalaman gue ya, ada saudara gue juga pernah ya, iya kan? Dia pacaran sama lesbi, ya kan? Udah dibawa nih ke kontrakan Bang, cewek ini, ya kan udah dibawa ke kontrakan, tapi lesbi ini artinya nggak ada gairahnya sama dia. Gue bingung juga, dia bilang, aduh gue juga bingung nih, gue kayak main sama patung gitu. Dia bilang begitu. Akhirnya jadikan pajangan doang di kontrakan Bang. Nggak lama juga cabut juga Bang dari kontrakan ya, karena setahu gue gini, gue pernah kan ada cewek cantik lah di gue sempat suka sama dia. Cuma memang betul karena dia ini lesbi, memang dingin total, nggak bisa diapa-apain, nggak bisa dikuli-kuli, nggak bergerak kayak patung gitu. Nah kalau gue perhatikan ya, si ini gemoy ini kenapa dia begitu kasar sama laki-laki ya kan? Karena memang adrenalinnya itu udah putus, urat kenormalan itu udah nggak ada. Kalau perempuan ya, sejahat-jahatnya perempuan kalau ngelihat cowok itu pasti ada luluhnya. Sama seperti cowok juga kan, ketika kita ngelihat cewek juga bandel, kita juga ada luluhnya sedikit. Kalau gemoy gue udah putus total. Jadi kemungkinan besar ini memang harus ditengking. Mungkin ada roh lesbong seperti itu. Kemungkinan ya. Betul. Jadi dia ngamuk pula. Ini kan dugaan doang. tapi bisa jadi benar Bang. Bisa jadi benar. Orang-orang nempelnya sama Kesia, coba si Kesia kan tahu sendiri, si Kesia nafsunya sama Samuel, sementara si Kesia nggak mungkin nafsu sama si Gemoy. Gemoy ngintilin mulu, apalagi kalau bukan orientasi seksual. Orang tadi kan begini Bang, Bang Luga, kan tadi gue begini kan Bang, tadi kan gue lagi di roomnya Pak Jerry Elim kan, dia taping di bawahnya situ sama si cewek satu itu, dia bilang kalau gua ganteng, kalau kakak cantik, gue bilang, wah gila ini. Berarti memang mungkin dia yang taping begitu. Gue baca tapingannya kan. Gua kayak ganteng, kalau kakak emang cantik, ya kan kakak apa cantik gitu. Gue bilang, oh bisa jadi ya, mungkin ada pendekatan ke sini ya. Karena dia kan selalu potong rambut gaya begitu untuk supaya memberi identitasnya kayaknya ya. Iya kan? ada. Bahwa kira-kira boleh nggak nih? Kan rata-rata lesbong pengennya tuh rambut pendek. Mana ada lesbong mau rambutnya panjang? Rata-rata ya mungkin gaya-gayanya ya kan? Ganas tuh, lesbong tuh ganas. Apalagi dia ngeliat cewek itu udah kayak ngeliat bininya total. Dia ngeliat perempuan itu, apalagi yang agak-agak cantik kayak si Kesia gitu, udah memang dijadiin bini. Jadi dianya yang jadi bapak, ya kan? Nah, Kesia kan risih dia, tapi kan karena didanain ya gimana, daripada nggak ada uang buat bayar kontrakan ya udahlah. Celup. Karena apa? Karena begini Bang, karena di dalam kekristenan itu identik paling gampang itu merubah ajarannya. Iya kan? Mereka deketin pendeta, mereka deketin hamba Tuhan, tujuannya yang penting ajarannya lu belokin dikit loh gitu. Kita pengen sesama pedang ataupun sesama keong untuk ngadu-ngadu keong kan lumayan. Jadi gue ngerinya nih ya, jangan-jangan si Kesia sama si Gemoy udah nikah siri di gereja yang kan ada gereja komplek. Iya kan? Jadi makanya kan tapi yang pasti di gereja mana dulu itu? Ada. Makanya kan status kependetaannya ditanya, ini pendeta gerejanya di mana gitu loh Bang. Ya kan? Gerejanya di mana gitu loh Bang. Siapa tahu mereka jadi. Iya kan, makanya dikejar terus sama Pastor Sarah. Hah? Kalau Pastor Sarah kan dia apa dia? Dia juga sebenarnya binal, cuma dia kadang-kadang nggak dapat mangsa, yang dapat mangsa Gemoy, makanya dia marah-marah. Kalau Pastor Sarah kan incarannya kan gadun, cowok pendeta berduit ya kan. Cuma belum dapat, yang dapat berondong semua, diporotin habis duitnya. Susah juga. Ini juga kan berondong-berondong ganas kan berkeliaran ini.
Gokil. Iya. Iya kan? Bang gue yang ngomong sama gue itu yang sempat mau dipacarin siapa tuh si anak senja. Anak senja kan tipe-tipe berondong ganas. Si Gemoy juga mau disikat, si Sarah mau disikat, untung aja nggak kena. Tapi seceluk Udah nggak ada ya anak senja. Anak senja dia udah blacklist karena dia kemungkinan besar dia minta duit mulu, kerja nggak pernah. Sementara DP udah dikasih. Tadinya Sarenda yang mau dipatok. Mungkin Sarenda dana dari Sumba udah nggak ada, dari daerah dana daerah APBD-nya udah nggak ada, nggak kuat si Sarenda kan. Gue pernah lihat videonya Sarenda, itu dia cewek cantik. Kalau nanti gue ngapain lo malam-malam kumpul di kamar sama cewek cantik, ini kayaknya udah mulai jualan di kawan satu ini. Iya. Iya kan? Gitu, iya, betul. Sekarang malam-malam di Bali kumpul sama cewek-cewek cantik yang wajah-wajahnya super cantik itu, pakai lipstik. Sarenda juga pakai lipstik, ngapain ya kan? Betul. Kalau nggak jualan. Justru kalau dia pintar itu harusnya disembunyikan sama dia. Betul, taruh di VT, ketahuan lo ngomongin Tuhan, kehidupan lo ekspos ya, orang kan bisa baca, enggak, orang kan tahu. Nggak tahu ya kita gimana di Jakarta ya Bang Luga ya. Orang-orang kayak gitu mah sensitif banget ya kan. Iyalah, sekarang gini, lo berada di dalam satu kamar di hotel, terus lo kumpul sama cewek-cewek cantik, ya, berlipstik, pakai setengah BH gitu, ngapain coba? Terus ada Sarenda di situ, ngapain lagi lo kalau bukan open BO? Mungkin udah apa kan? Susah dapatin cowok yang benar. Sementara masalah maminya siapa nih ya Bang? Yang jadi maminya siapa ini? Maminya. Tagihan. Maminya yang jadi. Terus ya kan? Ya cowok di Bali sana lah. Dilihat suami calon cewek. Laki-laki Kristen juga jarang yang ditemu yang baik-baik, semua cuma morotin, duit belum ada. Ketemu yang berondong. Udahlah, daripada nyari berondong mending nyari gadun gitu. Itu kan tantangan ya, itu kan nggak bisa dipungkiri. Sepintar apapun lo ngomongin firman, kalau lo udah kejepit dengan uang-uang kontrakan, perut lapar. Sementara mengikut Tuhan juga, dia juga ikut warna, semakin tambah blow on, nggak ada berkat Tuhan. Iya. Makin kejepit, udah perut lapar, kontrakan neken, nyari duit juga susah, nggak punya keterampilan, ujung-ujungnya bukalah barang itu. Kalau nggak jualan foto ya Bang Luga ya. Kalau bilang Sarenda pun udah jarang sekarang nongol loh. Ya kemungkinan dia udah bergaul sama cewek-cewek malam di Bali, kemungkinan ya. Dia itu dulu Bang, benar-benar militan, ya kan? Cuman yang menjadi masalah militannya dia ini ternyata dipengaruhi, dibodoh-bodohin sama Malikil, sama Bang Billy. Gue bilang pantasan lu belangsak, ya kan? Jadi hidup lu nggak diberkati. Si Malikil dia otak nggak ada, yang ngandelin wajahnya itulah sebagai cowok pemanas perempuan ya kan, dirayu-rayu, dimasukin doktrinnya, udah giliran masuk nggak ditanggung jawabin. Dia lapar pun nggak dikasih makan. Si Malikil lo lapar, gue juga lapar, sama-sama lapar. Sementara donatur Wanes seperti si Cak Lontong ya, seperti siapa lagi tuh, beberapa orang kasih Ruth ya kan, cuma mamerin duitnya tapi nggak mau ngasih. Ya kan? Kitty Muller duitnya 1 Kitty Muller aja juga udah nggak kelihatan sekarang. Kitty Muller, lihat aja Kitty Muller kemana. Iya kan? Cabut lah, udah nggak ada yang bisa diolah, nggak ada yang bisa manasin kejandaan gua, ya percuma gua keluar duit. Kalau juga lo jadi barang bayarnya, ya pada mundur. Kalau memang Wanes itu hebat, si Sarenda nggak akan jatuh ke dunia malam gitu. Betul. Tapi karena donaturnya Wanes, dia cuma bisa mamerin duitnya tapi nggak pernah ngasih duit. Nah itu paling dia ngasih ke pentolan-pentolan yang utamanya aja kan. Tapi kalau anak jemaat-jemaatnya yang udah ngeblangsak di jalanan, dia nggak mau tahu, iya kan? Harusnya kan mereka bikin persembahan diakonia untuk membantu para janda-janda miskin ataupun cewek-cewek yang membutuhkan uluran tangan, yang belum dapat pekerjaan kayak si Sarenda ya kan. Iya. Akhirnya gue jadi Wanes, gue tiap hari live di TikTok bantuin Wanes, tapi kok para donaturnya lebih pelit daripada orang-orang yang tidak beragama. Coba lihat itu, calon mamerin Ferrari, tapi lo cek orang-orang bawahnya makan nggak? Laparan semua. Harusnya kan dia bikin statement khusus dong. Oke, gue sumbangin 1 miliar buat Wanes, semoga Wanes maju. Nah,
ini nggak pamerin, karyawan stafnya dipamerin, tapi giliran orang-orang lapar, jemaatnya nggak dipeduliin. Ngapain? Ini mau mati aja, mau selalu pamerin, lalu. Iya. Si Tom Iya. juga begitu, pamerin duitnya. Kalau si Tom gue nggak tahu pasti lah. Cuma gue lihat sama aja, nggak ada yang didanain. Yang didanain paling bos-bosnya aja. Nah, sementara bos-bosnya ini pakai dana itu buat apa? Buat cari lonte juga. Iya. Iya. Betul itu, Bang. Lihat si itu ya kan, apa ya, Burut juga udah mulai nggak jelas nih pendanaannya nih, ya kan. Kitty Muller yang dulu danain Pak Tom, ya kan, Bang Moraldi dan sebagainya, mana sekarang? Terus waktu itu mereka kuat, Bang. Waktu itu masih gabung, gue masih bergabung juga. Itu kita ngumpul di grup namanya grup monoteisme itu, ya kan? Ada Mikana, ya kan? Ada Amel, ada Pak Joshua Tewu, ya kan? Ini geng-geng semua ini. Dan tiap kali kita ibadah itu dana ini persembahan itu masuk, ada kasnya. Waktu itu dipegang sama Mikana, kas-kasnya itu. Jadi masuk sekian, ya kan? Masuk sekian kan waktu itu Pak siapa meninggal tuh, Bang? Bang siapa namanya yang meninggal pertama? John Peter. Bang John Peter itu dananya berapa puluh juta itu dari grup monoteisme itu dikirim loh. Oh ya kan? Nah, itu yang ada berapa juta ya, mungkin 10 apa berapa juta itu, ya kan? Itu sempat dikasih itu. Udah gitu belum lagi mereka kunjungan ke sono, ya kan? Dari Kitty Muller juga kunjungan ke sono, itu kan juga senggangganya dia ngasih lagi juga kan, ya kan? Dulu masih hidup orang JO, orang Wanes, ya kan? Orang JO, orang Wanes ini masih hidup ini dulu ya. Nah, tahu gak biang keroknya, Bang, yang waktu bikin hancur orang Wanes ini, Bang? Iya. Bang Troy, kira-kira itu penyebabnya di apa tuh, Bang Troy? Kira-kira di mana tuh, Bang? Dulu kuat banget loh mereka. Bukan karena perseteruan antara Marmar ini yang bikin goyang semua. Bukan. Jadi awalnya, Bang, yang membuat kekacauan di dalam Wanes atau JO itu, ya kan, bukan apa-apa, Bang. Gua nggak tahu kenapa ya. Gua ngelihat orang Tritunggal itu, ibarat kata waktu gua nyerang Tritunggal itu, gua malah ditahan sama Tuhan. Jangan, itu lu sama dengan lu menyerang saudara sendiri atau diri sendiri, karena Tritunggal dan Wanes itu sebenarnya sama, kan? Nah, tapi kalau JO beda. JO itu Tuhan bilang apa? Kayak ketemu bangsa Amalek, ya enggak? Bunuh semua, bundir semua, ya kan? Bun semua, laki-laki, perempuan, anak kecil, ya kan? Binatang-binatang, kambing domba maupun tumbuh-tumbuhan, lenyapkan semuanya, tumpah semuanya, jangan sampai ada yang sisa. Gue dalam hati, ampun, Tuhan apa benar ini, ya kan? Nah itu, gue hantam JO waktu itu. Itu pertamanya gue hantam JO ini di roomnya Bang Sulfikar ini, Bang Ucil ini. Gue hantam, wah, ya kan? Gue bilang, semua guru-guru Wanes, guru-guru JO, ya kan, guru-guru JO hampir semua rata-rata 99,99% penyesat semuanya, guru-guru palsu. Itu yang dengar pertama itu si Gemoy. Gemoy bencinya minta ampun sama gue dari situ. Makanya Gemoy itu bisa dibilang salah satu Dewan Syuro Ya, di Wanes. betul. Kenapa? Dia itulah yang begitu ganas untuk membela Wanes. Kenapa dia begitu ganas membela Wanes? Karena ada kepentingan seksual di situ. Dia punya calon bini orang Wanes, ya kan? Terus Kan dulu masih ingat gak ada si lilin kecil, Bang? Oh iya, masih ingat gak ada si lilin kecil? Sekarang udah tenggelam kan lilin kecil itu, kemana itu? Ya karena lilin kecil itu mungkin udah sadar kan, mungkin jadi nasihatin sama cowoknya, udahlah, ini kayaknya manusia-manusia ganas semua nih, haus seks semua. Laki-lakinya itu kan sebenarnya kalau gue mau bilang ya, salah satu daya tarik terkuatnya Wanes itu adalah mereka menampilkan cowok-cowok ganteng, ya kan, kayak si Tom, Moraldi, ya kan, terus siapa lagi tuh si Malikil. Mereka merasa ganteng, menyikat janda-janda yang udah lagi lemas. Ya kalau cewek-cewek cantik sih nggak bisa disikat sama mereka, tapi janda-janda yang kira-kira tanggung, yang masih bisa ditelan, itu
Jadi tawaran mereka tuh orientasi seksual. Lihat kan kayak Samuel kan kena sama siapa si Gesia. Kan semua kan urusan seksual semua ini. Iya. Jadi mereka itu daya tarik mereka itu seksual, mengandalkan kebinalan mereka. Jadi kalau model kayak gue sama Efraim ini kan ganteng tapi cool, artinya nggak pecicilan. Nah, Ganteng tapi akbar. Iya, Besar maksudnya kita itu kan nggak ngandelin kegantengan, kita memang ganteng tapi nggak ngandelin itu, kita ngandelin hikmat Roh Kudus. Kalau mereka total. Iya. Kadang-kadang mereka suka coli ya kan di room, kita kan nggak tahu ya kan mereka lagi ngomongin Tuhan. Nggak. Begini Bang Luga. Dua handphone, yang satu buat debat, yang satu buat nonton bokep. Kita nggak tahu. Kita ngomong sembari ngocok kan kita nggak tahu. Enggak, Bang. Sekarang ini kan mereka lagi ngincar si Kamar. Kira-kira penyebabnya apa, Bang? Menurut lu pada, kira-kira kenapa mereka ngincar Kamar? Si Mar itu kan ibarat kata tuh wanita-wanita yang lagi pisah ranjang jauh dari suami. Mungkin si Mar mau dibelah tapi nggak bisa. Akhirnya ngamuk lah. Padahal si Mar itu udah kepancingin barangnya ke Maerot. Ini untuk memperjuangkan oneness nih, gua harus barang gua ini harus gua gedein 3 kali lipat. Itu ada tuh program di oneness. Halo Bang Luga, Bang Luga. Shalom Bang Dean. Gimana? Ya. Jadi begini Bang, kalau gue mau simpulkan begini Bang, waktu mereka lagi ngumpul-ngumpul ini para Jeo ini memperkuat barisannya, ini kayaknya mereka udah intip-intip. Ini mana nih yang mau gue jadikan makanan gue ini? Iya. Salah satunya mungkin Kamar kena target. Kamar kena target, boleh ini. Kamar itu kan orangnya cakep loh Bang. Bang Troy, lu udah lihat Kamar belum? Belum lah. Wah, lu emang kurang beruntung. Laki-laki yang kurang beruntung. Kamar itu orangnya manis loh, Bang Troy. Kalau mau dibandingkan cakapan mana, kalau mau dibilang Bang, dia sama Kesia, gue bilang gue tetap megang Kamar. Orangnya lebih manis loh. Oh gitu. Iya kan? Iya makanya. Lu kurang jauh mainnya Bang Troy. Jadi gini, dia kan gak pernah pamer wajahnya. Bentar. Jadi kan si Mar ini kan sebenarnya mau dijadikan gimana lah kan. Cuma si Mar ini melihat ada peluang baru nih, ya kan. Luga udah ngomongin 12 triliun, gue pusing juga nih kan. Si Lewi udah ngomongin penggembalaan baru nih. Gue masuk kubu mana nih? Kayaknya nggak, ini dua manusia ini ngasih peluang tawaran yang luar biasa nih kan. Nah itu si Kak Mara sama Susana Menik dengan seluruh jajarannya, itu udahlah kayaknya kita kalau gabung sama Oneness semua cowok-cowoknya nggak jelas, semua gembel semua. Kita cobalah dulu yang satu ini, katanya gitu. Nah, makanya si Marmar, udahlah Bang Luga, mulai sekarang lo nabi dah. Gue dalam mati gue bilang, ini benar-benar ya. Ini berarti emang Kamar, gue feeling nih Bang, kayaknya mereka udah target ini. Santapan yang berikutnya nih Kamar ini. Iya, mau digulung di hotel Kamar Aston. udah mau digulung. Untung Kamar masih imannya kuat dia, ya kan? Dia masih imannya kuat dan suaminya juga. Waduh, janganlah rumah tangga gua ini kayaknya mau Kalau dihancurkan ibarat sama kata, iblis. kalau bahasa pepatah Jawanya bilang, untung masih ada nabi-nabi dan rasul-rasul. Iya. Jadi, wah, boleh lah katanya, udahlah. Kalau masalah kontrakan mah gampang, ya kan? Kalau ada Bang Luga sama Bang Lewi kan pokoknya aman lah, terkendali. Nah kalau gue orang kan memang sifatnya kan bukan laki-laki binal. Kita kan memang membawa janda-janda ini supaya dimasukkan dalam suatu pemeliharaan yang tidak bisa masuk laki-laki. Jadi sistem kerajaan Majapahit yang ibarat kata tuh penjaga-penjaga perempuannya itu dikebiri semua, nggak boleh ada yang aneh-aneh. Bang Luga, Iya, itu Bang betul. Lewi nabi juga Bang Luga. Iya, nabi juga itu kan teman saya, itu kan salah satu panglima. Iya. Halo Bang Panglima Nabi perang. Lewi. Salam kenal Bang Nabi Lewi. Iya Bang. Nah, Bang Dean ini ada rencana ingin menyumbangkan tanahnya ke King of King. Dia ini tuan tanah nih. Jadi nanti kita kopdar sama Bang Dean di Jakarta di Blok Iya, M, nanti bisa kita obrolin lah. Nah, Iya. jadi gini, gue lihat, jadi kan ada tuh, gue perhatikan teman gue tuh kan ada kos di Bekasi kan. Gue lihat itu pintunya dari besi, iya kan? Gimana lu kos di sini kok ketat banget, gue bilang kan?
Iya bang, di sini kos putri itu pintu dari besi semua, kalau masuk keluar masuk itu digembok semua kan. Wah, gue bilang ini nih ide bagus nih, karena beberapa kali jemaat-jemaat kan ada ayatnya itu di Matius pasal 23, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang menelan rumah janda-janda. Nah ini kena Rumah-rumah janda. banget ini. Rumah-rumah janda. Iya, disikat semua sama dia. Makanya hati-hati. Makanya kita kalau bikin misalnya kayak mes para pendoa itu, kalau untuk putri itu harus dibikin gembok, harus benar-benar pintu besi. Karena yang namanya syahwatnya para wanes ini, mereka udah panggil Mak Eros sebagai sponsor utama. Spare part modifikasi semua berarti. Kurang ajar, gue capek-capek nginjilin orang. Bang Luga ini ya. Ujung-ujungnya mau enggak, gua kan nonton film-film apa ya, kerajaan-kerajaan ya. Ada namanya harem. Harem itu kan rumah-rumah para selir raja. Kenapa di harem itu penjaganya semua cowok dikebiri? Ya karena memang titik ini nggak bisa diatur. Iya. Berarti kalau titik Nabi bisa diatur kan? Loh, kita kan harus menjaga kekudusan. Kalau kita nggak bisa diatur, kita Kalau Nabi tergantung pesan yang dibawa bang. Nah itu. Pesannya apa dulu? Gue bilang. Jadi Ini benar. Bang Meo Nabi juga bukan? Enggak, kalau Meo ini Mesias bang. Iya. Dia Nabi Marsion bang. Dia inilah satu-satunya Nabi Marsion. Enggak lah bang Lewi, aku udah jadi Mesias nih bang. Oh iya, Nabi Mesianik dia. Jadi begini, gua bukannya kenapa-napa, gua kan pengalaman buka gereja, punya jemaat cewek, tiba-tiba ada satu duda yang katanya mau ke gereja terus, mau mencari Tuhan. Karena berarti gua mencari Tuhan apa mencari cewek-cewek yang ada di gereja ini. Kalau memang lo mau menikahin, lo ngomong jujur, harus ada keterus-terangan, ceweknya pun harus mau. Tapi kalau lo datang terus, alasannya mau mencari Tuhan, tapi lo mencari cewek, nah ini harus gua luruskan ini. Iya kan, supaya tidak terjadi Matius pasal 23 itu, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang membawa firman-firman yang ujung-ujungnya terakhir apa? Nyari janda. Contohnya si Billy udah cerai. Iya. Bilangnya bini udah meninggal. Gue tanya setelah kematian. Nggak ada bang. Kan berarti kalau bini lo udah meninggal. Itu anaknya kalau tahu marah itu bang. Itu anaknya kan udah gede, anaknya kan udah kuliah, anaknya kalau tahu ngambuk itu, bapak gua ngaku-ngaku apa bininya udah meninggal padahal mak gua tiap hari mak gua. Ya, wah kurang ajar itulah yang membuat si Amel juga agak-agak menjauh dari dia. Kalau dulu kan lengket banget itu. Iya. Nah, gue bilang kalau di dalam kerajaan Tuhan ini nggak boleh kita apa? Udah cukup satu aja. Iya kan, satu aja, istri aja kita fokusin ya kan. Betul. Kalau janda-janda, cewek-cewek yang masih belum bersuami, itu kita didik dalam sistem kerajaan dengan tangan besi supaya tidak bisa terjadi penyelewengan karena yang namanya barangnya Wandes ini nggak bisa diatur. Spare part Tapi upgrade. kalau misalkan cinlok itu gimana bang? Misalkan nih dia niatnya emang buat belajar kan, tapi nggak taunya cinlok itu gimana? Iya, makanya kan ketegasan kan kita harus bikin undang-undangnya kan, bahwa orang kalau sudah menikah nggak boleh nikah 2 kali. Ya. Enggak, ini eksempelnya belum nikah, sama-sama belum nikah gitu sama Kalau jemaah. misalnya itu nggak apa-apa, itu bagus malah kita dukung. Oh. Iya, Dukung malah. tapi harus ke pernikahan, Iya. jangan cuma pacaran doang, nanti pacaran bunting ditinggal. Dipakai ditinggal, Nah, itu dipakai jangan. dilepas, wah Nah, jebol kenapa semua aku yang ngomong ada. gitu? Karena ada beberapa jemaat adik-adikan kita yang sudah pernah seperti itu. Jadi gue juga harus mewanti-wanti. Nah ini JO ini cuma berselubungkan JO doang, ujung-ujungnya titiknya yang mau maju. Iya. Kan Bang Luga, masih ingat gak Bang yang waktu itu si Melisa Abang Tegor bilang lu jangan kegetelan deketin apa suami mama lu, ya kan? Lu mau jadi nilonse, ya kan? Dia nggak percaya kan sama omongannya Bang Luga kan? Akhirnya dia dihamilin benar kan sama bapaknya? Lah beneran itu bang dia beneran. Iya nih, ini Bang Luga nih saksi mata orang, akhirnya dia WA-an sama Bang Luga, abang saya diperkaos sama bapak tiri saya, ya kan nih Bang Luga nih. Loh kalau diperkaos kenapa nggak dilaporin aja ke polisi? Ya bapaknya banyak duit bang. Sebentar lagi bisa diatur itu. Nah makanya saya bilang kita ini sebagai hamba-hamba Tuhan yang berdiri teguh di jalan Tuhan, kita harus memblokir pergerakan Wandes ini. Karena gini, si Dalton kan waktu itu kan sudah pernah dapat penglihatan Wandes ini berjalan pantatnya di atas, kaki di bawah. Iya. Lalu apa lagi?
Bisa begitu bang. Gimana tuh bang? Iya, makanya kan sudah dapat senjata. Nah, makanya kan kalau kita lihat kan, kayak siapa? Sirut kan ngumpulin para LC, ya kan? Pecun. Terus gue bilang, ini kok nggak ada pertobatan? Udah wanes jadi 5 tahun, tapi tetap aja jadi gormo gitu loh. Nah, makanya kan gue udah bilang, ini sebenarnya apa sih? Mereka itu nggak mau masuknya orang-orang kayak gue kayak Lewi, karena nanti ujung-ujungnya nanti diskaknya itu di bidang kekudusan dalam perkawinan. Itu mereka ketakutan. Wah, Luga nih pasti ngomongin kesucian, gue bubar dah, padahal titik gue belum pernah main, belum gue ini ngerti kan? Parah itu bang. Iya, makanya kan gue denger terakhir katanya sponsornya Wanes ini Maerot, cucunya Maerot kan udah meninggal. Cucunya Mak Erot itu setahu gua tuh Mak Irit bang, bukan malang gedein, ngecilin. Nah ini, Sama Irit juga udah punya cucu lagi bang. nah itu dia, makanya kan gue udah bilang, ini Bang Lewi, gua, Bang Kumbara sebagai salah satu para penatua, tolong dulu ini dikerahkan dulu pasukan ini untuk menggerondol, untuk apa nih, para titik kurang aja, cabul aja kerjanya. Bang Luga, tapi kemarin ngomong-ngomong Bang Luga udah ada ini lagi belum, komunikasi lagi belum sama Tuhan? Ada berita baru lagi nggak dari Tuhan yang terbaru? Yang terbaru, yang terakhir itu doang sih, gue mimpi apa raja-raja Timur Tengah bertobat dan bergabung dengan gereja kita, itu doang. Itu kan udah pernah diomongin, ada lagi nih yang lebih baru lagi? Belum ada? Yang lebih baru ya inilah penggembokan titik Wanes yang ini jangan salah loh, ini pesan profetik. Karena kenapa? Dari neraka itu sedang dimuntahkan tuh roh-roh percabulan, ya kan? Waktu itu gue sama teman gue Rali ya, gue ngeliat teman gue Rali ngeliat jin lagi main sama jin juga, itu batangnya kayak segede tangan gue, warna hijau. Wih, gue bilang keren banget kelihatan roh-roh. Anjir, kata Rali, gue juga belum pernah ngeliat kayak begitu lagi main, katanya warna hijau, titiknya gede segede tangan gue. Nah inilah yang sedang disemburkan kepada umat-umat Tuhan di muka bumi nih, banyak yang nempelnya di Wanes. Iya kan? Wanes sama jin sama nggak sih? Apa beda sih? Ya sama-sama manusia. Ya itu sama itu JO itu. Yesus only kan? Itu gurundanya JO. Lihat aja tampangnya si Jerry Elim, ya kan? Masa dia buka komal mukanya dia yang kelihatan? Awak bosan lihat mukanya, dikecilin kayak gini biar nggak kelihatan mukanya. Ini mukanya aja yang udah peot begitu masih dipamerin. Iya kan? Nah itu tujuan kita adalah untuk menghalau, ya. Mengkarantina ya bang ya. Iya kan? Rudal-rudal yang udah busuk, yang tidak perlu lagi dioperasikan. Udah, mereka ini orang kalau nggak penuh Roh Kudus larinya ke situ. Bang, kalau alkohol gimana bang? Alkohol boleh nggak bang? Alkohol juga jangan, itu pemicu juga itu. Pemicu bangkitnya rudal busuk. Iya. Kalau wine aja, alkohol kan kecil tuh. Kalau ya bagusnya sih nggak usah, karena itu kan pintu masuknya setan. Rokok sama alkohol itu pintu masuknya roh-roh jahat. Jadi hidup kita rokok saya lagi berhenti ngerokok nih. Kalau nge-vape gimana nge-vape? Sama aja. Sama yang berbau asap itu adalah kita pernah dapat penglihatan itu asap itu adalah medianya iblis untuk masuk. Kan makanya tapi kalau vape bukan asap bang, uap. Iya sama aja. Dia kan keluarnya kan kelihatannya juga kayak asap juga kan. Uap asap sama lah mirip. Oh gitu. Nah kalau kita udah buang rokok, kita udah buang mabuk, itu kemungkinan maka kita akan lebih kuat daripada orang-orang biasa gitu. Roh Kudus. Ya itu yang lagi saya jalanin sekarang nih, lagi ngurangin mabuk, lagi ngurangin rokok. Iya. Baru ditumpangin tangan, nanti kau penuh Roh Kudus, baru kau seperti singa jadinya. Bisa diangkat jadi nabi juga nggak sih bang? Kalau misalkan Belum. Kita nanti kan ngeliat dulu kan. Nanti kamu di apa dulu kan didoain tumpang tangan. Kalau bisa jadi diaken dulu dia bang Luga. Jadi apa bang? Diaken Tahap dulu lah. Diaken itu berarti artinya tim-timnya para nabi, artinya yang mengurus-urus jemaat, apanya koordinator. Ini Bang Meo termasuk apa enggak ini Bang Meo? Kalau saya kan Mesias. Kalau gimana? Kalau Bang Meo ini kan artinya kan dia sedang merapat, dia sedang membersihkan diri ya. Setidaknya nggak. Emang kotor bang, ya artinya kan supaya dia makin mendekatkan diri, makin kudus. Kalau makin kudus kan makin kuat dia, ya kan. Makanya saya kan menghadapi Wanes dan Tritunggal yang blow on, saya kan sekali pukul meninggal, tahu udah hilang kan. Saya 3 kali saya ludahin udah pecah dia langsung. Bang, musuh Bang Luga mana sih? Saya nggak pernah ketemu, saya nggak pernah bon itu bang. Bom udah sering saya siksa, saking saya siksa otaknya jadi geger otak.
Saya pukulin kepalanya. Makanya dia kalau ngomong kan suka ketawa. Itu efek dari dia pukulin. Bang ajar kalau saya bilang. Iya pokoknya saya ini kalau ngeliat dia live terus menghina Bang Luga pasti saya langsung naik Bang, tenang aja Bang. Iya. Ya tendang balik kepalanya tuh. Iya, membela Nabi sama dengan membela Tuhan ya. Iya ya. Kan ada ayatnya, barang siapa menyambut seorang nabi, dia akan menerima upah nabi. Betul. Membela nabi itu tetap, ya namanya kita membela orang yang, orang pilihan kan ada ayatnya, jangan mengusik orang-orang yang kurapi, jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Ketika Datan dan Abiram berbuat jahat terhadap Musa, Miriam berbuat jahat terhadap Musa, apa yang Tuhan lakukan? Miriam Tuhan hukum, menjadi kusta. Datan dan Abiram Tuhan bunuh. Nah begitu. Jadi memang ya nabi-nabi dan rasul ini wakil Tuhan di muka bumi ini untuk meluruskan gereja-gereja. Jadi kita ini sebenarnya kekuasaan kita lebih tinggi dari gereja. Itu. Jadi kalau gereja juga kebanyakan ngomong juga kita tempeleng bisa. Gitu. Mau paus lah, mau ketua sinode. Iya termasuk paus juga tuh paus. Iya sama. Paus itu kan cuma ketua organisasi gereja, salah satu gereja. Ada paus, ada sinode HKBP, ada sinode GKI, ada BGI. Itu kan cuma organisasi gereja. Nabi lebih tinggi dari mereka. Nabi dan Rasul itu lebih tinggi dari paus. Ya jelas lah. Makanya kan omongannya kita kan lebih berkuasa daripada paus. Paus kan ngomongnya, marilah kita menikahkan cowok sama cowok. Yang penting jangan di cowok gereja. sama cowok. Sama aja lu nikahin cowok sama cowok. Oh, iya kata paus itu Fransiskus. Kan ajarannya udah aneh, lemes. Oh dia mendukung LGBT ya? Oh dia mendukung. Iyalah. Nah, Ones ini juga kalau kita tanya LGBT juga nggak mungkin, pasti mereka dukung. Ya nggak apa-apa lah, Tuhan kan juga mainkan aja, mainkan aja, mainkan aja, mainkan aja. Wah itu ntar di neraka diapain? Oh, dicipok dibunuh, injak-injak sama Lucifer. Serem juga ya. Bukannya di purgatori dulu Bang? Apa? Di purgatori dulu dia dibersihkan kan lewat api kan? Nggak ada, orang kalau udah masuk neraka aja. Iya biar ke surga rambutnya keriting-keriting kebakar gitu Bang, kan keren. Itu ajaran Dajjal itu. Waktu Amerika Dream Baxter dibawa Tuhan ke neraka, Tuhan Yesus kan ngomong sama dia, ini kurang ajar nih bikin acara purgatori. Bang Luga waktu ke neraka ketemu nggak sama Lucifer? Enggak, yang ketemu tuh beberapa tim saya. Si Panenggolan, iya. Itu Lucifer takut kali ya apa Bang Luga? Kan Bang Luga nabi nih. Saya pernah dapat penglihatan teman saya. Saya megang sangkakala Lucifer sama Beelzebul melototin saya. Tapi sangkakalanya nggak Bang Luga tiup kan? Ngeri banget kalau Bang Luga tiup itu sangkakala. Saya tiup, itu si Juma yang dapat penglihatan. Saya Lah kiamat dong. Bang Luga mengangkat sangkakala yang nggak bisa diangkat oleh siapapun, berat banget sangkakala. Tiba-tiba Bang Luga tiup sangkakala, maka Yesus datang sebagai raja segala raja. Itu yang Juma yang ngomong tuh. Makanya Juma sama saya itu udah takutan banget, udah mau cium tangan saya aja tuh dia. Kok dia nggak murtad? Dia ini sebenarnya udah murtad, cuma kan karena tuntutan masyarakat, dia kan masih berada di tengah-tengah muslim, dia mungkin takut lah. Tapi kalau dia ngaku murtad nanti dia dibunuh, dikempeleng kepalanya, jadi dia pura-pura berdebat lah. Giliran ketemu saya kan dia kan nggak mau ngomong, karena dia pernah nyantet saya 2 kali, disantet saya 2 kali nggak mempan, saya kirim dari Makassar untuk Bang Luga ini, nggak mempan. Makanya saya jujur aja, saya sih yes kata Juma, cuma saya kan agamanya Islam, gimana sih mau Nah temennya tuh satu lagi tuh siapa namanya? Uni Rifa ya? Rifa juga sama. Masih live ini Rifa. Iya dia masih live itu kan ibarat kata cuma kamu Pak ini aja lah, hal-hal yang rahasia itu kan nggak boleh, gimana sih, resikonya gede kalau hal-hal seperti itu diekspos, dia udah pasti dicaci maki sama orang Islam kan. Jadi mungkin dia diam-diam aja dalam hatinya. Si Nora Ritono juga sama, udah mau saya baptis itu bakal seterusnya kayak gitu Bang, ngumpet-ngumpet, maksudnya kapan terang-terangannya? Nanti saya akan bikin gerakan ya, saya akan ngomong G30. lo ikut gua, lo expose diri lo nggak usah takut, nanti saya akan ngomong
makanya saya lagi ngumpulin kekuatan ini. Saya lagi mengajak gereja-gereja. Besok saya ketemu dengan Direktur MNC TV, tangan kanannya Pak Haritanu di Plaza Indonesia. Rencana ya kita mau bikin inilah kolaborasi melalui teman saya si Isak. Bang Luga ntar lu gua ajak kenalan sama ibu ini. Bang, kegiatan besar yang Bang Luga pernah bikin apa Bang? Ada jejak digitalnya nggak Bang? Pengen nonton gitu? Lah itu debat saya dengan Moko Ginta itu yang saya yang bikin itu. Enggak, di luar debat itu loh, kayak Bang Luga ceramah atau apa gitu. Nah ini saya rencana mau bikin KKR. Saya rencana mau bikin KKR kapasitas di atas 1.000 lah ya. Wah, di mana Bang? Di atas 1.000 Bang, GBK aja cuma 80.000. 1.000, 2.000. Oh, 1.000. Oh. Ya, nanti 1.000, 2.000 nanti lagi naik terus ke GBK, nanti ujung GBK sama penonton 3 juta orang di Medan, Kalimantan. 3 juta orang di mana itu Bang? Di Medan bisa, di Medan bisa. Itu apa itu? Daerah konser sama KKR. Nanti 3 juta saya. orang. Ya. Sama debat dengan Dr. Zakir Naik juga saya mau bikin juga 3 juta. Bang, 3 juta orang itu berarti 30 kali lipatnya GBK Bang. Itu sebesar apa betul. Bang? Betul ya, iya. Di situ nanti jutaan orang Muslim pasti murtad ikut Yesus. Makanya kan saya lagi kumpulin dana itu, dana target itu 1.000 triliun untuk mendanai semua ini. Jadi, Itu si Zakir Naik jadi nggak sih ke Indo bantai lagi tuh Bang? si Zakir Naik jadi ke Indonesia, tapi dia datang ke Indonesia juga udah pasti gulung habis nanti di apa tuh di stadion Ke Jogja dia, ke Jakarta. di Malang, di beberapa tempat lah ada jadwal. Udah datang ya, stres. Ini temen Bang Luga nih Bang ya, F Kambuan nih Bang. Ya, Pak Kembuan, gimana kabarnya? Baik. Pak Kembuan, Tadi baru masuk, nggak tahu masalah apa ini. Pak Kembuan, ini mau kebagian nggak para budak-budak dari Wanes dan JO ini? Mau nggak? Ini kebenaran ada budak-budak. Kata Pak Mau Wanes, mau gua ini bukan apa kayak budak, itu? gua yang akan memperbudak diri gua katanya. Ini Pak F Kambuan juga nabi juga ya? Bukan. Oh bukan. Dia ini sekelas apa ya, kalau bisa dibilang tuh, kalau di neraka dia ini kerjanya tuh jadi babu. Oh dia di neraka. Saya kira ini dia temannya Bang Luga. Bukan, dia ini salah satu aki-aki yang pernah membangkang. Tapi kalau dia bertobat, Bertobat dan menjual Iya. seluruh hartanya ya dan mempersembahkannya kepada para nabi dan rasul, baru ya Bang dapat jatah ya Bang ya. Iya nggak Bang? Tapi jangan nipu, Bang, kalau siapa nipu ini? kayak Ananias dan Safira lagi, ya nggak Bang? iya. Iya. Kalau Luga itu penglihatan katanya, penglihatan, tapi ngomongnya tae-tae. Jadi kalau penglihatan, jadinya dari tae. Jadi si Kembuan ini alergi dengan kata tai. Sebenarnya kata tai itu bagus bagi orang-orang yang memang pada dasarnya adalah tai. Bagus. Itu kok ngomong gitu. Jadi kalau Nabi udah tae-tae, yang denger kayak apa gitu? Nabi apa itu yang Nabi kakus gitu? Nabi WC Gadung. Jadi gitulah. Aduh, luar biasa. Bang Lewi, nanti kita kopdar ini sama Bang Lean ya, sama Ya, Bang, siap. Deborah juga udah mau, terus si Hosea, terus lagi gua Ya, ajak siap. banyak orang ini. Kita udah ada markas di Rempoa, itu tanah 7.000 meter, ada gedung bangunannya di rumah bertingkat. Kita nanti di situ markasnya di Jakarta. Rempoa di mananya Bang? Saya dulu sempat ngekos di daerah Rempoa. Deplu. Oh, Deplu deket lah. Saya dulu Nah, juga iya. dari situ Deplu. Gedung yang mana? 7.000 meter. Di Deplu itu kan, Deplu 1 kan itu kan ada tanah kosong luas tuh, pasti lo tahu deh. Yang itu kan ke arah bawah kolong tol tuh. Dari Pondok Indah nih. Dari mana nih Bukan jalannya? kayaknya. Bukan kolong tol sih, kayaknya arah balik kalau kolong. Jadi dia itu karena gua jarang-jarang ke sana ya, baru kemarin kan. Jadi pokoknya Deplu 1 lah. Di Deplu 1 itu kan ada tuh gedung tuh
bertingkat apartemen kalau nggak salah, nggak jauh deh dari apartemen Oh iya, bertingkat iya itu dekat kolong tol berarti kan, kolong tol naik, nanti sebelah kiri itu ada apartemen. Nah, dari apartemen itu nggak jauh tanahnya ke yang punya kita itu 7.000 meter. Yang punya teman saya namanya Fabian, orang Manado. Nah itu dia bilang, Bang Luga, pakailah buat penginjilan dan bangun gereja di akhir zaman di tanah saya ini 7.000 meter nih, warisan bapak saya. Ya udah, oh mulai besok kita akan kumpul-kumpul di situ, bikin konten, podcast, debat, KKR, konser, ya. Kita manfaatin aja dulu tanah itu kan. Yang nonton siapa lu? Ya kita undang-undangin aja manusia-manusia, orang Kristen, orang Muslim. Orang Muslim kan paling demen kopdar sama gua, makanya dibilang, Bang lu ke di mana kita kopdar? Udah di Rempoa aja, tanah luasnya tampil. Itu pakai buat nggak mau gabung. Saya sebenarnya udah ngajak dia, cuma dia ini selalu Itu. pakai kata Allah, pusing pak saya dengerin dia. Kalau pakai buat ini apa? Oneness. Dia ini sebenarnya manusia apa ya? Nggak jelas ini manusianya. Nabi Tae nggak boleh kasih komentar tentang saya. Ya udah lalu ngomong sendiri lah tentang diri lo. Nabi Tae. Ya, karena Kan dia bilang nggak semua penglihatan. Kalau nggak ada penglihatan itu Tae. Jadi dari mana dia punya penglihatan, dasarnya apa dia ngaku nabi? Nggak ada kali orang Kristen yang ngaku dia nabi. Itu Pak Lewi mengakui kalau Pak Luga nabi. Betul. Kalau kemampuan Lewi itu doang kan ya. ilmunya kan Orang saya udah ngelihat, Bang, saya udah ngelihat mobilnya di hartanya Bang Luga di surga, ada mobil Rolls Royce. Iya. Bang Luga kan begitu. Bang Lewi ngeliatnya kapan? Efraim Bang? jago gombal ya. Enggak lah, beneran ini. Waktu zaman Covid, Bang. Waktu zaman semua zaman Covid, tahu kan, Bang, zaman Covid? 2020 lah ya. Iya, di situ tuh ya kan gue dapat penglihatan, Bang Luga dia pas gue lagi di taman begitu ya, Bang, semacam kayak taman Firdaus gitu ya kan. Nah, tiba-tiba datang ada pembesar nih dari kerajaan gitu ya kan, dikawal dengan malaikat-malaikat, kayak ibarat kata lu lihat menteri atau presiden Jokowi atau Prabowo datang ya kan. Nah, lu pasti kan ngeliat di situ ada pas pampres, pengawal presidennya kan, ada PM, ada polisi ya kan. Iya. Nah, pas waktu itu ada mobilnya, mobil kerajaan gitu ibarat kata ya kan. Nah, pas gue ngeliat tiba-tiba yang turun Bang Luga ya kan? Kaget. Iya, gue bilang, wah ini kan teman gua nih dulu waktu masih di bumi dulu ya kan. Terus gua teriak, Bang Luga. Untungnya juga Bang Luga nyaut, Ray, ya kan. Gua langsung gua bilang, wih hebat tuh ya Bang, ya kan. Ya inilah hasilnya kerja keras di bumi, menginjil di bumi, ya kan. Inilah upahnya menginjil di bumi. Nah di situ Bang, wah gue juga mau nih kayak lu ya kan. Nah itu loh Bang. Efraim nabi juga, gimana? Iya. Bang Lewi nanya Bang Lewi dulu nih. Berarti Bang Lewi diangkat jadi nabinya kapan, Bang? Ya kita itu sebenarnya Bang, itu kita itu jadi nabi itu bukan karena baru-baru sekarang aja. Dari lahir kita udah dibentuk, udah ditentukan Tuhan jadi nabi, kayak Nabi Yeremia gitu. Nah, berarti dari dalam kandungan. Udah tahu bakal jadi nabi, Bang? Apanya? Abang berarti dari kecil udah tahu kalau udah tua bakal jadi nabi? Belum, baru-baru aja sekarang katanya. Jadi kenapa lihatnya begitu? Karena dari kecil gue lebih dekat sama Tuhan gitu loh Bang, gitu loh. Iya. Jadi gini ya. tanda-tandanya udah ada dari kecil. Gue lebih dekat sama Tuhan. Sebenarnya kita nggak usah pusing orang itu nabi apa enggak. Nabi itu kan artinya dia mendapatkan pesan melalui mimpi dan penglihatan. Ya kalau dia mendapatkan pesan melalui mimpi dan penglihatan berarti dia nabi. Yang akui siapa itu? Tuhan lah. Orang Yohanes juga yang ngakuin siapa Bang? Yohanes yang ngakuin dia nabi siapa? Yohanes Pembaptis juga yang ngakuin dia nabi juga nggak ada. Orang Farisi nggak ngakuin, Saduki nggak ngakuin ya kan? Yang ngakuin kan juga Tuhan. Anda nggak ngerti firmannya Kristen?
Kok Yohanes Anda Ya, bilang iya. nabi? Gimana? Ya dosi, dia tadi si nabi dia langsung turun. Nggak nabi, nggak ada nabi di Kristen. Nabi Yohanes Pembaptis. Kok Anda bilang dia nabi? Bagaimana Anda bilang dia nabi? Ya berarti Anda nggak ngerti tentang kekristenan. Oke? Ya udah lawan Bang Luga lah. Kalau lebih Lagu- spesialnya lawan Pan. Yahweh Isne. Iya. Ya. Jadi sekali lagi Pak Kristen tidak Kembuan masih nyembah Yahweh gak ini? enggak dong. Oke. Bapak tuh sama dengan Yahweh juga enggak, Bapak? Bagaimana? Bapak itu sama dengan Yahweh juga enggak, Pak? Tidak, Oh, tidak ya. Berarti Bapak bukan Yahweh ya? bukan. Iya. Ya. Garis bawahin ya. Ya udah. Camkan itu. Ya lumayan lah. Iya. Oke. Oke, semuanya saya turun juga ya. Saya kalau lihat Luga tuh Nggak ada saingannya ya? enggak, saya mau lihat dia. Dia punya kehebatan tuh, mau lihat tuh. Sampai di mana dia punya kehebatan, kebohongan dia. Ya, begitu. Takut kalau dia mati sebentar, ngibul-ngibul terus. Ya buat apa nanti? Oke, thank you. Tapi begini Pak Kembuan. Sebentar dulu Pak Kembuan, sebentar Pak Kembuan. Tapi kalau mau dibilang-bilang Pak, nih ya, untuk semua ya kan? Kalau gue lihat nih kayaknya mau dibilang nih hampirnya semua kayak orang gila, ya kan? Nah, aku masih mendingan percaya sama Bang Luga, ya kan, Bang Gabriel ketimbang Bang Meo dan ketimbang teman-teman yang lain. Kalau mau dibilangnya semua nih yang berkeliaran di TikTok ini juga kalau mau dibilang sama kayak orang gila. Tahu-taunya tuh pegang teks original, apalah taunya sekolahnya sekolah-sekolah tinggi, padahal juga ngaco-ngaco juga. Tapi itu lebih bagus. Jadi kalau mau dibilang lebih mendingan mana? Lebih mendingan Bang Luga lah dan deretan teman-teman gua Enggak, kalau Luga kan ketimbang yang lain ini kayak orang gila juga. bukan. Kita harus lihat dong rasul-rasul juga kan. Mereka kan dibilang orang gila. Lihat aja si Tuhan atau si Bapa itu, dia seperti orang gila. Tapi si Luga bukan gila lagi. Udah apa itu ya? Udah ngibul, udah bohong. Iya, ngomong kotor. Nggak cocok jadi orang